Selamat datang di industri perbukuan Indonesia. Tapi berita baiknya adalah kata siapa minat menulis kita rendah. Iya, betul. Kayak saya selalu penasaran ketika orang bilang kayaknya minat menulis dan minat baca remaja Indonesia Ya, menulis rendah. dan membaca ya. maksudnya. Selalu dibegitukan. So, oke, kamu bilang minat menulis, standarnya apa? Saya pengen tahu, standarnya apa? Dari mana kamu melihat? Karena saya akan melihat dari apa yang terjadi di dapur kami. Iya, iya. Naskah yang diterima dan ditulis oleh anak remaja, jumlahnya banyak. Banyak. Dalam setahun kamu bisa membalikan ribuan. Yang menurut kami belum layak terbit dan dia harus belajar lagi. Apakah itu bisa kita anggap rendah? Tidak. Enggak kan? Apa perbandingannya? Kalau saya perbandingannya adalah apa yang terjadi di dapur saya. Jadi ketika kamu bilang kamu angkat ini kepada isu yang nasional, saya akan balik nantang. Apa? Apakah pernah ada yang mewawancarai atau melakukan survei kepada seluruh penerbit di Indonesia berapa naskah yang kamu terima dan berapa usia pengirimnya? Ada nggak? Kalau nggak ada jangan dulu ngomong. Gitu. Lalu kemudian balik lagi ngomong minat baca anak Indonesia tuh rendah. Saya balik nanya, standar kamu apa? Minat baca dan kemampuan baca adalah dua hal yang berbeda. Minat artinya hobi. Berarti kita tertarik melakukan. Kemampuan membaca adalah daya, kebisaan. Lalu kamu pakai data tentang buta aksara. Fail buat saya. Iya kan? Bagaimana kamu bicara minat baca kalau tingkat kemampuan membaca masih jadi persoalan? Ya kan? Ini dua hal yang berbeda. Ketika kamu memahami konteks sebuah kata, kamu akan bisa melihat dengan lebih jernih segala sesuatu. Lalu kamu bilang lagi, tapi datanya adalah buku yang terbit sekian, yang bisa dibaca cuman sekian. Pernah nggak ada yang melakukan survei lagi ke penerbit, berapa buku yang terbit setiap bulan, setiap tahunnya, lalu berapa daya serapnya, berapa yang dibeli, lalu kamu lihat lagi sebarannya. Pasar terbesar ada di mana, yang paling jauh ada di mana, lalu di setiap wilayah, di setiap lokasi, distrik di Indonesia ini, ada toko buku, ada perpustakaannya nggak? Kalau itu aja belum ada, jangan dulu ngomong itu. UNESCO bilang kan, satu buku dibaca 7 orang. Itu berarti minat baca tinggi. Kita? Di Indonesia, satu buku dibaca oleh 5 orang. Artinya, kalau pakai versinya UNESCO, menjadi rendah. Tapi, sekarang lihat lagi, berapa buku yang terbit? Bagaimana daya aksesnya? Jangan-jangan satu buku hanya dibaca oleh 5 orang, karena apa? Akses untuk mendapatkan bukunya tidak sama. Bagaimana dengan teman-teman di Papua? Ada PR di situ. Jadi jangan gegabah melabeli. Di situ gitu loh, enggak? Distribusi juga memainkan peran penting untuk itu ya. Betul. Oke, itu tentang industri buku. Kita balik lagi ke tentang menulis ya kan. Untuk Windy sendiri, kira-kira meskipun editor terus sibuk banget, punya agenda rutin nggak sih untuk pribadi ya menulis untuk diri sendiri? Ada. Menulis itu kan masalah disiplin. Oh benar ya, coba diceritakan. Awal mulanya tantangannya apa gitu. Mendisiplinkan diri sendiri itu kan susah. Tapi saya kalau kayak sekarang aja, saya tuh berusaha untuk setiap hari menulis. Setiap hari? Setiap hari berusaha. Kadang-kadang ada di mana saya tidak nulis. Di kertas atau di mana? Apapun. Oke. Apapun. Misalnya karena saya lagi bikin buku, saya punya target hari ini tuh saya harus nyelesain berapa halaman ya, gitu. Misalnya kalau lagi saya bikin buku, nah ketika bikin buku ada saat dimana kamu, kayaknya aku lagi nggak kepengen nulis ini nih, istilahnya lagi males untuk nulis buku itu. Bukan berarti saya berhenti nulis, saya ngeblok, ya kan? Saya ngeblok, terus kemudian nge-tweet. Saya menikmati nge-tweet sebagai proses untuk berlatih terus menulis. Nulis 140 karakter. Itu pekerjaan berat tuh, Berat, ya. padat, efektif, satu ide. Dan saya memang seperti itu di Twitter maunya. Efektif, 140, tidak boleh disingkat, dan satu tweet, satu ide. Karena saya menantang diri saya berlatih membuat premis untuk setiap tweet. Jadi, gunakan semua akses yang udah dipunya untuk berlatih menulis. SMS, saya nggak mau mingkat. Saya akan jawab dengan benar, dengan EYD yang benar, karena buat saya itu adalah kesempatan saya terus berlatih menulis. Nulis email, ngebales email, saya juga akan nulis dengan benar. Karena apa? Menyediakan waktu untuk terus menulis setiap hari itu kan mewah gak? Mewah ya? Mewah. Apalagi lo nggak cuma nulis. Kalau misalnya kayak saya nggak cuma nulis, saya kerja, saya punya aktivitas lain yang Jakarta pula ya? Jakarta pula yang hidupnya habis di jalanan gitu kan? Hidupnya habis di jalanan. Terus udah capek. Oke, menarik Win. Terima kasih sebelumnya, tepuk tangan buat Windy.
Aristanti. Untuk lebih lanjut bisa langsung mention ke @windy_aristanti ya. Win, boleh ya Win? Boleh ya? Gak selalu dijawab karena beliau sibuk. Tapi saya yakin ini baik banget. Saya salah satu membaca blognya, diam-diam ya, aku. Saya tahu dia suka lari pagi gitu.